Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang statistika. Nah, apa itu statistik? Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel. Nah, sedangkan statistika itu adalah ilmunya, ya. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, serta kesimpulan. Nah, kalian bisa membaca definisi yang lain. Kita lanjutkan tentang tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Suatu susunan data dimulai dari data terkecil sampai data terbesar dan membaginya beberapa kelas. Ini contoh ada data 30 ukuran sepatu, ya. Nah, data ini harus kita urutkan dulu dari data terkecil. Data terkecilnya 36, kemudian 37, 38, 39, 40. Nah, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian kita hitung frekuensinya dengan bantuan turus. Bagaimana cara menuliskan turus? Seperti perhitungan presiden, ya kan? Nah, jadi misalnya kita ambil di sini 36, kemudian kita buat dihitung di sini, ya, checklist, coret checklist sehingga frekuensinya 8, kemudian nomor spot 375 sehingga total frekuensinya 30. Oke. Kemudian untuk data frekuensi data untuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok, ya. Nah, ini contoh ada nilai ujian 40 siswa. Nah, data ini mau kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menentukan jangkauan. Apa itu jangkauan? Data maksimum dikurang data minimum. Jadi 95 kurang 80 sama dengan 15. Kemudian menentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas itu seperti ini. Kalau tabel kita tadi, ya, banyak kelasnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita menentukan berapa banyak kelas yang mau kita buat. Nah, banyak kelas pakai aturan Stargess. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Nah, banyak data di soal kita ini adalah 40. Jadi, log 40 1,602, kemudian dikali dulu, ya, 3,3 kali 1,602 sama dengan 5,287. Ditambah 1 sama dengan 6. Jadi, kita boleh bulatkan ke bawah atau bulatkan ke atas. Nah, untuk soal ini, contohnya dibulatkan ke bawah menjadi 6. Nah, kemudian menentukan panjang interval. Nah, panjang interval adalah rentang dibagi banyaknya kelas. 15 dibagi 16 sama dengan 2,5. Nah, kalau tadi kita bulatkan ke bawah, langkah yang kedua, maka ini kita bulatkan ke atas menjadi 3. Jadi panjang intervalnya 3. Nah, kemudian kita buat tabel. Nah, data terkecil kita tadi 80. Ya, yang di mana yang dikatakan panjang interval? Panjang interval itu dimulai dari 80, kita hitung. Seperti menghitung biasa, 80, 81, 82. Jadi panjang intervalnya 3 kan? Kemudian 83, 84, 85. Jadi panjang intervalnya 85. Oke. Nah, kemudian ini diteruskan saja 86 sampai 88 dan seterusnya 95 sampai 97. Kita cek data terkecil ada di kelas pertama, kemudian data terbesarnya ada di kelas ke-6. Nah, kita boleh, ini sudah benar intervalnya. Nah, kita juga boleh membuat data kelas pertama itu adalah data terkecil dari data yang ada. Misalnya 79. Dengan catatan data terkecilnya nanti harus terletak di kelas pertama. Panjang intervalnya 3 berarti 79, dihitung dari 79. 79, 80, 81. Berarti sini sampai 81, 82, sampai 84 dan seterusnya. Dengan catatan data terkecilnya 80 kan ada di kelas pertama dan data terbesarnya harus ada di kelas terakhir, ya. Oke.
Kita lanjutkan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada kumulatif kurang dari, ada kumulatif lebih dari. Nah, ada namanya batas kelas. Batas kelas pada kelas pertama adalah batas bawahnya 80, batas atasnya 82. Pada kelas kedua batas bawahnya 83, kemudian batas atasnya 85. Nah, ada namanya tepi kelas. Tepi kelas ya. Tepi bawah kelas pertama 80 kurang 0,5. Jadi 79,5, tepi atasnya 82,5. Tepi bawah kelas kedua 82,5, kemudian tepi atasnya 85,5. Oke, begitu juga seterusnya. Jadi untuk tabel distribusi frekuensi kurang dari dilihat dari tepi atas. Nah, tepi atas kelas pertama 82,5 berarti kurang dari atau sama dengan 82,5. Berarti kalau kurang dari 82,5, 80 sampai 82, yaitu kelas pertama, banyak frekuensinya 6. Kemudian kurang dari 85,5, ya kan? Berarti 80 sampai 85, yaitu kelas pertama dan kelas kedua. Banyak frekuensinya 6 ditambah 10 berarti 16. Kemudian kurang dari 88,5, berarti datanya 80 sampai 88. Ya kan, kelas pertama sampai kelas ketiga ditambahkan 6 tambah 10 tambah 11 27. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi lebih dari lihat tepi bawah. Kalau lebih lihat bawah, kurang lihat atas. Ya, lebih dari lihat tepi bawah. Nah, untuk tepi bawah kelas pertama, lebih dari kelas pertama 79,5 tepi bawahnya. Berarti lebih dari 79,5 adalah data 80 sampai data ke 97. Berapa banyak frekuensinya? Ada 40. Kemudian lebih dari tepi bawahnya 82,5. Berarti lebih dari 82,5, yaitu kelas kedua sampai kelas ke-6, ya kan? 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3 tambah 2, atau 40 dikurangi 6, ya kan? Sama dengan 34. Ya. Begitu juga seterusnya. Nah, kalian bisa teruskan. Tabel distribusi frekuensi relatif. Ya, ini contohnya. Jadi, menentukan frekuensi relatifnya adalah frekuensi kelas pertama dibagi total frekuensi dikali 100%. Jadi 6 bagi 40 kali 100%. Hasilnya 15%, kemudian 10 dibagi 40 kali 100%, hasilnya 25%. Begitu juga seterusnya.